Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Universitas Nusa Putra Sukabumi yang saya banggakan, baik prodi PGSD, prodi Hukum maupun prodi TI. Ya. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila di sesi yang kelima. Di sesi kelima ini kita akan pelajari tentang konsep sumber yuridis dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Diharapkan setelah mempelajari sesi yang kelima ini, Anda semua dapat menjelaskan kembali konsep negara dan tujuan negara. Pertama, mengenai konsep negara, yang disebut dengan pengertian negara itu menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Tidak ada wilayah tertentu, ada wilayahnya. Kemudian syarat terjadi negara itu ada minimal ada tiga hal yang mutlak harus ada kalau negara itu mau berdiri. Pertama ada tempatnya atau wilayahnya. Yang kedua adalah ada rakyatnya atau ada manusianya. Yang ketiga ada organisasi atau ada tata pemerintahan. Jadi wilayah, rakyat, dan tata pemerintahan. Kemudian syarat negara ini ketiga unsur menurut Diponolo tersebut biasa disebut itu adalah dengan unsur konstitutif, begitu. Dan selain unsur konstitutif, unsur lain juga menjadi syarat terbentuknya negara adalah unsur deklaratif, atau unsur pengakuan dari negara lain, begitu. Jadi selain ada negara ada wilayahnya, ada rakyatnya, ada unsur pemerintahannya, juga yang penting adalah unsur deklarasi, artinya negara tersebut diakui, kemerdekaannya oleh negara lain. Kemudian terdapat dua pendekatan di dalam membicarakan negara. Pertama, negara dalam keadaan kondisi diam, yakni fokus mengkaji bentuk dan struktur organisasi negara. Kemudian negara dalam kondisi bergerak, artinya fokus mengkaji mekanisme penyelenggaraan lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah. Apalagi sekarang pemerintahan di negara kita itu tidak lagi sentralistik, tapi desentralisasi. Tidak lagi sentralisasi tapi desentralisasi, artinya memberikan kewenangan kebebasan kepada pemerintah daerah. Kemudian dasar negara ini, dasar negara itu bisa menentukan bentuk negara, bisa menentukan bentuk dan sistem pemerintahan. Kemudian dasar negara juga bisa menentukan tujuan negara dan juga bisa menentukan cara capaian tujuan negara. Nah, tujuan negara ini, dalam mencapai tujuan negara berkembang dua aliran, yaitu aliran liberalis individualis dan aliran sosialis. Nah, di aliran liberalis individualis, kesejahteraan dan kebahagiaan itu harus dicapai dengan politik. Sementara di aliran sosialis itu dapat diwujudkan melalui politik. Sementara sistem ekonomi di aliran liberalis individualis, maka liberalis melalui persaingan bebas ekonominya. Kalau di aliran sosialis itu terpimpin atau totaliter lah. Nah, tujuan negara Indonesia yang pertama itu bisa kita pahami adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu tertuang dalam pembukaan UUD 45, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu adalah tujuan negara kita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya ulangi sekali lagi, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang kelima, ikut serta melaksanakan ketertiban. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami di sesi yang kelima ini. Silakan selanjutnya dibuka heading dan dipelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.